Ya, kondisi kesatuan tahun 2021 masih sama seperti tahun sebelumnya. Kita mempunyai dua Polsek Wasior dan Polsek Windesi. Dievaluasi perbandingan dari 2020 dan 2021. Untuk rekan-rekan ketahui, krim total itu adalah jumlah kejadian yang terjadi dalam satu tahun. Di tahun 2020 ada 164 kejadian atau laporan polisi. Ulangi ya, tahun 2020 164, di tahun 2021 133. Sehingga ada penurunan jumlah kejadian 31 kasus. Kemudian penyelesaian perkara di tahun 2020 136, di tahun 2021 156. Jadi ada peningkatan penyelesaian perkara 20 penyelesaian perkara. Lanjut ke crime clock. Crime clock merupakan selang waktu terjadinya kejahatan. Jadi setiap kejahatan selang waktunya dihitung berdasarkan jam, menit, dan detik. Jadi tahun 2020 berdasarkan crime total yang ada itu selang waktu terjadinya kejahatan antara satu kejahatan dan kejahatan lain adalah 53 jam, 33 menit, 40 detik. Sedangkan di tahun 2021 selang waktu terjadinya tindak pidana atau kejahatan 65 jam, 51 menit, 53 detik. Jadi crime clock naik 12 jam, 18 menit, 13 detik. Ini menunjukkan situasi Kamtimas di tahun 2021 lebih baik daripada di tahun 2020. Crime rate. Crime rate itu resiko penduduk yang terkena kejahatan pada satu tahun. Di tahun 2020 resiko penduduk yang terkena kejahatan berjumlah 394 orang. Di tahun 2021 menurun menjadi 319 orang atau menurun sebanyak 75 orang. Ini dievaluasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, crime total ada penurunan 19%, penyelesaian perkara atau CC ada kenaikan 15%. Ini perlu disampaikan, persentase CC tahun 2021 itu 117%. Jadi dari 136 kasus yang kita selesaikan. Mengapa bisa lebih penyelesaian perkara? Karena tunggakan di tahun sebelumnya kita selesaikan juga di tahun 2021 sehingga dimasukkan dalam penyelesaian kasus. Jadi 156 itu terdiri dari 25 P21 atau berkas yang dinyatakan lengkap. SP2 ini merupakan penghentian penyelidikan ada 1. SP3 ini penghentian penyidikan ada 3, dan ADR Alternative Dispute Resolution atau Restorative Justice ini kita ada 127 yang kita selesaikan. Jadi apabila melihat memang di Kabupaten Tulung Mendama ya kita bersyukur di sini masih masyarakat apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat, dan itu sesuai juga dengan Perpol, Peraturan Polisi Republik Indonesia nomor 18 ya, 18 tahun 2021 mengatur terkait dengan penyelesaian perkara dengan alternatif dispute resolution atau restorative justice yang setelah adanya penyelesaian secara kekeluargaan itu dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Jadi apabila kita melihat dari tujuan hukum ini sudah terpenuhi, ada 3 tujuan hukum itu, yaitu azas kemanfaatan, keadilan,
dan kepastian hukum. Jadi 3 hal ini sudah terdapat, di mana terdapat keadilan, terdapat manfaat bagi pihak-pihak yang yang terlibat, kemudian kepastian hukum dengan kita menghentikan penyelidikan ataupun penyidikan perkaranya. Ini 5 kasus tertinggi di tahun 2021, laka lantas, penganiayaan. Ini laka lantas ya, perlu disampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa laka lantas dari tahun 2020 ini dengan upaya kita mengatensi kasus laka lantas ini dari 50 turun menjadi 39. Dan untuk korban yang meninggal dunia memang ada peningkatan dari 3 2020 menjadi 4. Laka murni 40 menjadi 39. Ya, faktor penyebab terjadinya laka lantas yaitu faktor jalan, tikungan tajam, kurangnya penerangan jalan. Beberapa tempat memang apabila malam hari memang kurang penerangan. Kemudian faktor kendaraan juga berpengaruh, rem tidak berfungsi, lampu depan tidak berfungsi, dan faktor manusianya sendiri, faktor pengemudi kurang hati-hati, lelah, tidak tertib, pengaruh obat atau pengaruh alkohol, kemudian batas kecepatan dan kurang memahami tentang tertib lalu lintas. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang menonjol. Ini mungkin rekan-rekan media sendiri yang menjadi saksi hidup ya. Ada beberapa staf dari Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, kemarin lost kontak dari Wasior menuju Pulau Auri. Nah, ini memang upaya kita bersama dengan Basarnas, dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan pencarian, dan alhamdulillah puji Tuhan rekan-rekan bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ini pengungkapan narkotika ganja 2,75 gram. Ini miras yang kita amankan di tahun 2021. Ada beberapa jenis dari bir maupun whisky, vodka, anggur merah, total 357 botol, 184 kaleng. Tindak pidana pangan 2 kasus, yaitu CT. Perlu diketahui kepada seluruh masyarakat bahwa di Kabupaten Toraja sudah ada perda terkait dengan miras, ya, terkait dengan miras. Jadi minuman lokal termasuk yang minuman beralkohol itu dilarang, baik dalam distribusi maupun penjualannya. Karena kita atensi untuk miras ini karena miras memang berpengaruh sangat besar terhadap meningkatnya kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Teluk Benua. Tahun 2020 pelanggaran disiplin 10 kasus, kode etik 2 kasus. Tahun 2021 disiplin 12 kasus, kode etik 7 kasus. Ini kita berusaha menindak tegas, memberi efek jerah kepada anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan amanat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberi tegas, memberi efek jerah, punishment kepada anggota yang melakukan pelanggaran agar ke depan tidak ada lagi perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kita tetap juga meminta masukan, saran maupun laporan dari masyarakat apabila ada yang merasa dirugikan ataupun melihat anggota yang berlaku menyimpang agar dilaporkan ke saya ataupun ke Propam ya, Propam. Lanjut. Terkait dengan penerimaan Bintara afirmasi otsus, perlu disampaikan di tahun 2021 Polda Papua Barat membuka penerimaan terkait dengan Bintara afirmasi otsus. Ya, kita berharap dengan bertambahnya anggota Polri melalui afirmasi otsus
tahun 2021 ini dapat memperkuat satuan wilayah kepolisian yang ada di Polda Papua Barat, termasuk di Polres Teluk Konama. Dan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Teluk Konama. Polres Teluk Konama sudah melakukan kegiatan inovasi terkait dengan aplikasi, ini aplikasi Sueri, Polisi Benanaripi. Dalamnya ada beberapa bentuk layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat melalui HP Android. Ya, ini kegiatan-kegiatan kita dalam rangka vaksinasi, strategi vaksinasi massal, sosialisasi kita laksanakan juga ini di sekolah, di gereja, di kampung-kampung bersama rekan-rekan TNI, bersama Dinas Kesehatan. Ya, kita coba melakukan sosialisasi lanjut dan kita laksanakan ke kampung ini bersama Pemda, TNI, termasuk BIN. Kita laksanakan kampung-kampung. Mengapa kampung-kampung? Karena kita mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi. Ya, di tiap kampung kita adakan, di kampung bergiliran, kemudian di sekolah juga kita laksanakan, sehingga mengharapkan masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Dan memang ini juga melalui media sosial lain, YouTube dan sebagai mana media sosial yang berperan sehingga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa itu yang perlu disampaikan terkait dengan press release tahun 2021. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak dari Pemda, Bapak Bupati, Wakil Bupati, rekan TNI, baik dari Pabung, Kodim, Labuan Suatu Manokwari, Kasdim Persiapan, dan Ramil, rekan-rekan dan Ramil, seluruh kepala OPD, tokoh masyarakat, LMA, tokoh agama, MUI, Klasis, dari stasi, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang telah bekerja sama membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di tahun 2021, dan kita berharap di tahun 2022 situasi Kamtibmas ini dapat lebih kondusif lagi sehingga dapat mendorong pembangunan yang berada di Kabupaten Teluk Konama ini bisa berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Konama ini bisa terwujud. Baik, demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi.